YouTube channel. Jadi hari ini aku mau share pengalaman aku ke kalian waktu aku benang hidung dan filler di klinik Dr. Maria Aesthetic Center. Jadi di sana aku nggak cuma treatment hidung aja, tapi aku juga treatment botox di rahang dan di alis. Jadi supaya rahang aku tuh biar nggak kotak. Karena kalau kalian tahu, ini muka aku kan sekarang kayak V-shape gitu. Kalau aku nggak botox itu sini aku tuh gede gitu loh, kayak agak kotak dan gede, sehingga aku terlihat chubby. Padahal mungkin badan aku lagi kurus. Cuman karena muka aku nih gede, jadi kelihatannya kayak gendutan gitu. Padahal itu waktunya botox. Jadi kalau kalian penasaran kayak gimana sih treatmentnya, sakit atau enggak, harganya berapa, keep on watching. Iya dok, jadi aku ini kan kayaknya udah waktunya botox, terus pengen hidung juga. Iya betul, nanti kan hidungnya kita tambah lagi retouch seperti benang, terus botox. Tapi Sama gigit, oh iya enggak, sih. Ya nanti apa ya botox. Jadi ini kita dibersihin dulu ya mbak. Iya. Jadi karena muka aku banyak jerawat, ini kita dibersihin. Setelah dibersihin di facial, terus nanti jerawatnya itu mau di treatment gitu supaya bekasnya cepet hilang. Jadi ini abis dibersihin kan kita mau di treatment nih buat jerawatnya, baru nanti aku bakal botox dan benang hidung. Jadi ini adalah penampakan terakhir hidung aku, karena nanti aku bakal udah lebih mancung. Ini aku lagi di anestesi supaya nggak sakit nanti pas disuntik. Jadi enaknya ya di kliniknya dokter ini itu di sebelah ada Janji Jiwa, terus deket banget ada Kopi Su. By the way ini not sponsored, ini aku beli, jadi sambil nunggu kita bisa ngopi-ngopi cantik. Nanti udah taruh benang, dia agak kelihatan sedikit ya. Nanti ini kayaknya tunggu sebentar ya. Iya dok. Ini hidung belum selesai sih, masih ada proses berikutnya itu filler. Gimana, Rio? Hidung gue makin tinggi banget. Padahal ini belum selesai. Nanti semingguan lagi bakal balik lagi buat diisi lagi di bagian bawahnya. Kalau sekarang tuh nggak bisa diisi, karena ini kan ada lubang nih. Kalau diisi fillernya tuh bakal keluar lagi dari lubang itu. Jadi kita nunggu sembuh dulu, baru balik lagi. Ntar bakal lebih mancung lagi. Oke. Treatmentnya sudah selesai dan kita akan balik ke sini lagi minggu depan. So see you. Jadi ini aku udah di klinik lagi, persiapan buat filler. Bentar lagi aku bakal ganti kimono, terus di anestesi dulu. Jadi sekarang ini hidung aku lagi di anestesi karena bentar lagi akan di filler. Sudah selesai di filler dan kalian bisa lihat hidung aku dari samping segini. Wow, I like it, suka banget tuh segini mancungnya guys. Ikut
so happy. Sekarang aku balik dulu. Jadi kalau kalian tanya kenapa aku filler hidung dan benang hidung gini, aku memulainya itu aku nyobain pertama kali kayak 5 tahunan yang lalu atau lebih ya. Nanti kalau ada fotonya pertama kali aku melakukan benang dan filler hidung, nanti aku akan taruh fotonya. Jadi kenapa hidung aku ini nggak cuma di filler aja tapi harus di benang dan filler. Kalau cuma di filler aja itu ada kemungkinan fillernya itu bakalan bleber ke sini dan bakalan hidung aku bakal jadi kayak gede gitu. Karena ada juga kasus beberapa kejadian yang filler hidungnya itu turun ke samping dan itu harus di anti filler, which is harus dihilangkan, berarti kita buang-buang duit percuma. Tapi kalau dengan benang, benang itu dimasukin untuk mengisi volume hidung kita yang tadinya rata gitu jadi lebih naik. Nah, fillernya itu aku taruh di sini supaya hidung aku jadi lebih panjang. Karena pas abis benang itu langsung karena dia ngangkat jadinya kayak pendek gitu loh, kayak hidung-hidung Korea yang ngangkat banget. Aku lebih suka hidung kayak bule gitu yang agak lebih panjang sebelah sininya. Jadi aku isi filler di sebelah sini. Karena ada beberapa dari kalian waktu aku bikin instastory tuh yang DM ngomong gini, "Kak, aku lebih suka kakak yang dulu." Ada yang bilang, "Kak, aku lebih suka kakak apa adanya, udah nggak perlu lagi kak di formak-formak, kakak udah cantik." Nah, kalau kalian belum tahu, aku tuh kan mulainya kayak dari 5 tahunan yang lalu lebih. Jadi setiap hidung aku mulai kembali lagi ke bentuk semula, aku kembali lagi ke dokter, di benang lagi, di filler lagi. Cuman mungkin kalian nggak notice, karena memang kalau benang filler tuh hasilnya nggak akan sesignifikan operasi plastik. Jadi benang dan filler ini semacam ngasih volume gitu loh ke hidung aku. Jadi hidung aku lebih kelihatan mancung, lebih kelihatan berisi. Kalau kalian tanya berapa biayanya, memang nggak murah ya botox. Itu tergantung rahang kalian gedenya seberapa, tergantung kalian mau naikin berapa tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian botoxnya full mungkin itu akan lebih mahal, tapi ya sekitar 3,5 juta 4 jutaan untuk botoxnya. Terus untuk hidungnya sendiri, hidungnya untuk benangnya 4,5 juta, fillernya 3,5 juta. Jadi total berarti berapa tuh, sekitar 8 jutaan ya untuk hidung aja. Jadi aku melakukan botox filler hidung ini kayak setahun sekali. Kalau di total memang mahal ya, setahun sekali 8 juta. Tapi dulu awal-awal tuh belum segitu guys, masih 5 juta. 5 tahunan yang lalu itu 5 juta, makin tahun makin naik harganya. Pasti kalian kayak bertanya-tanya gitu nggak sih, kenapa kok aku nggak pilih operasi plastik aja daripada benang, karena lebih boros. Kan kalau di total hasilnya lebih mahal, mendingan operasi plastik sekalian 15 juta hidung aku mancung. Nah, memang di Indonesia di klinik yang hits aja itu ada yang start from 15 juta, 25 juta, 35 juta. Tapi aku itu takut karena kalau udah operasi terus hasilnya aku nggak suka, dibongkar lagi, kayak malah abis-abisin duit gitu loh. Nah, kalaupun aku akan operasi plastik, aku tuh udah punya bayangannya, aku udah tahu dokternya siapa, aku udah tahu bentuk hidung yang aku pengen kayak gimana. Tapi dokter yang aku pengen itu guys, berapa kalau kalian tahu? 120 jutaan. Mahal banget dan aku harus nabung kalau aku mau dioperasi sama dia, dan itu kayak 120 juta itu mahal. Nah, terus ada juga ya yang pas abis di benang hidung sebelah sininya tuh ada titik dan bolong. Aku juga pernah make upin orang yang hidungnya habis di benang dan itu scarnya bener-bener bolong sampai hidungnya itu bentuknya kayak ada bolong ke dalam, kayak bener-bener abis kegigit kucing gitu loh. Bener-bener agak mengerikan sih, dan itu memang aku juga kaget karena aku nggak pernah mengalami itu. Aku itu start from 5 tahun yang lalu lebih, dan ini mungkin udah kali ketiga atau kali keempat aku benang hidung dan aku nggak pernah ada scar. Kalian bisa lihat hidung aku sebelah sini itu nggak ada bekas apa-apa karena mungkin dikerjakan oleh dokter yang bener-bener berpengalaman. Dokter Maria ini aku kenal tuh udah lama banget. Jadi dari pertama kalinya aku ngelakuin treatment wajah itu udah sama dia dari zaman dulu banget. Jadi aku bener-bener percaya kalau Dokter Maria itu nggak akan bikin sesuatu yang nggak bagus ke muka aku. Pokoknya selama ini yang dia lakukan tuh selalu hasilnya aku puas banget. Itulah kenapa aku kembali lagi ke dia. Cuman baru sekarang ya aku speak up soal benang hidung aku, karena selama ini aku nggak pernah cerita kalau hidung aku itu benang filler. Mungkin kalian bakal ada yang ngejudge ya, maksudnya, ih kenapa sih kakak ngerubah gini gitu segala macam. It's okay. Aku juga appreciate kok sama beauty vlogger yang melakukan perubahan drastis ke wajahnya tapi nggak bilang-bilang alias diem-diem aja. Misalnya dia operasi hidung, terus filler, benang segala macam cuma ditutup-tutupin dan kalian nggak notice kalau sebenarnya dia juga formak mukanya. Kalian ngerasa itu alami. Tapi kalau aku tuh orangnya tuh sangat-sangat teliti dalam hal wajah. Misalnya ada orang berubah sedikit aja aku udah tahu, oh ini kayaknya bibir filler, ini hidungnya dirubah nih karena dulunya nggak gitu-gitu. Itu kalau aku. Cuman kalau kalian yang awam mungkin kalian nggak ngerti dan kalian pikir
oh dia alami, natural, padahal enggak juga, itu hasil filler. Cuman kalau filler dan botox itu dilakukan dengan baik, itu memang nggak akan terlalu kelihatan. Cuman orangnya kayak cakepan, cuman nggak kelihatan too much, nggak yang bibirnya sampai jeding banget, nggak yang sampai tulang pipinya itu kayak gimana gitu loh guys. Cuman itu pilihan mereka. Aku appreciate orang yang nggak mau share tentang apa yang dilakukan ke wajahnya. Cuman kalau aku pengen cerita, karena juga banyak yang nanya ke aku apakah hidung aku ini asli atau enggak, apakah wajah aku ini semuanya asli atau enggak, dan itu aku cerita. Jadi ini memang aku melakukan perubahan di wajah aku. Jadi kalau kalian lihat vlog aku sebelumnya yang soal filler bibir, filler under eye, terus botox, itu semua aku lakukan di kliniknya Dr. Maria ya. Jadi ada nanti, mungkin aku akan taruh linknya di bawah, vlog aku waktu filler bibir. Cuman aku filler bibirnya ini sudah agak sedikit mengecil yang bagian atas, karena awalnya tuh bagian atasnya lebih tebal banget. Cuman aku suka-suka aja sih, nggak masalah walaupun bibir aku udah kempesan. Aku nggak kayak obses, oh harus isi lagi, harus filler lagi gitu, enggak. Cuman memang waktu abis filler bibir itu, aku ngerasa aku lebih gampang lip swatches. Jadi karena bibir aku lebih bervolume dan nggak terlalu garis-garis, aku pakai lipstick tuh kayak hitungan menit, hitungan detik udah selesai. Pasti kalian juga pada nanya, kan sakit nggak sih kak gitu. Rasanya tuh nggak sakit sama sekali, karena awalnya kan aku di anestesi dulu yang krim, setelah itu aku dibius yang suntik. Jadi aku bener-bener nggak ngerasain apa-apa, walaupun aku ditusuk-tusuk, disuntik, hidungnya dimasukin benang segala macam, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dan setelahnya pun aku nggak ngerasain sakit, karena aku juga dikasih obat penghilang rasa sakit, dikasih antibiotik, dan cepet banget sembuhnya guys. Aku tuh nggak ngerasa sakit yang berlebihan gitu. Cuman pas awal-awal aja, kalau kesenggol dikit gini tuh agak rasa nyut, tapi bukan yang sakit banget, tapi bener-bener rasa sakitnya tuh minimal. Jadi saran aku, kalau kalian mau treatment hidung, benang, filler, segala macam, kalian carilah dokter yang tepat. Kalian lihat hasil-hasil yang sudah dia buat, apakah bagus atau enggak. Karena jangan tergiur dengan harga murah atau promo-promo, tapi ternyata yang ngerjain itu dokternya masih kayak baru gitu, yang belum banyak pengalamannya. Jadi dia masih kayak ngeraba-raba, ini kayak gini gak sih, ini kayak gitu loh. Jadi kayaknya aku saranin kalian cari dokter yang tepat. Dan itulah kenapa aku selalu kembali lagi ke Dr. Maria, karena aku ngerasa Dr. Maria itu jam terbangnya udah tinggi banget. Jadi semakin tinggi jam terbang dokter itu, pengerjaan itu akan semakin bagus. Mungkin kalian juga ngirain, karena dia dibayar deh sama Dr. Maria untuk ngomong kayak gini. Enggak sama sekali. Aku dari 5 tahun yang lalu ke sana itu aku bayar guys. Jadi aku bayar dia, sampai akhirnya lama-lama aku tuh sama Dr. Maria makin deket banget. Dan aku juga dapat diskon khusus dari Dr. Maria setiap aku treatment di sana, karena aku tuh emang secocok itu sama dia. Jadi aku bakalan share ke kalian semua kalau kalian nanya. Walaupun aku tidak dibayar untuk ngomong seperti ini, tapi karena aku puas banget sama hasilnya, makanya aku share ke kalian semua. Jadi nanti aku akan taruh di bawah linknya, Instagramnya, kliniknya ada di mana, kalian bisa ceki-ceki di description box. Terus pantengin terus Instagramnya, karena sering banget ada promo-promo menarik. Bukan cuma botox filler ya, semuanya, dari facial, terus dari suntik plasenta, terus ada treatment-treatment wajah yang lain. Dan disitu tuh kayak lengkap banget. Dan juga harganya tuh nggak mahal, karena facialnya aja tuh start from 200 ribuan plus gitu loh. Bayangin dimana hari gini klinik yang bagus facialnya harganya semurah itu. Oke, jadi kalian nggak akan nyesel kok kalau kesana. Oke guys, segitu dulu videonya dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, subscribe YouTube channel aku, dan follow Instagram aku. Have a nice day and bye-bye.